Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sastra angkatan Pujangga Baru. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Elvi Munahidayah. 2. Isna Rahmanafisah. 3. Kaila Tara Alivia. 4. Mahdina Nurrohmah. Dan 5. Miftahul Iza. Langsung saja, mari simak pembahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman ya. Latar belakang sastra Pujangga Baru. Pujangga Baru merupakan satu-satunya majalah yang memuat karya sastra secara khusus pada masa itu. Majalah Pujangga Baru ini memiliki tujuan untuk membawa atau menyebarkan semangat baru dalam lapangan kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan sosial yang pada tujuan akhirnya adalah terbentuknya persatuan bangsa. Setelah menerbitkan beberapa majalah, pada bulan Mei tahun 1933, Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkan majalah Pujangga Baru. Berdirinya majalah Pujangga Baru merupakan bukti adanya kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Pada mulanya, majalah tersebut disita oleh percetakan Kolf milik A. Dahler, seorang Belanda. Pada saat itu, banyak ahli yang menyumbangkan tulisan, di antaranya Profesor Husein Jayadiningrat, Maria Ulfa Santoso, Amir Syarifuddin, Mr. Sumanang, dan Purwo Darminto. Banyak terobosan yang dikeluarkan Pujangga Baru, misalnya masalah penggunaan bahasa yang ditawarkan STA yang mengesampingkan bahasa Melayu yang kemudian digantikan dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Hal itulah yang menyebabkan dikritik oleh kaum bangsawan Melayu dan para guru yang setia pada pemerintah kolonial Belanda, termasuk beberapa tokoh bahasa. Berikutnya adalah pertumbuhan sastra Pujangga Baru. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah majalah Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Adapun pengasuhnya antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Jadi, Pujangga Baru bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran, namun demikianlah orang-orang atau para pengarang yang hasil karyanya pernah dimuat dalam majalah tersebut dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah ke depan. Majalah Pujangga Baru diterbitkan oleh Pustaka Rakyat, suatu badan yang memang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah kesenian. Majalah Pujangga Baru merupakan penyambung lidah para pejuang baru. Penerbitan majalah tersebut dipimpin oleh 3 serangkai Pujangga Baru, yaitu Amir Hamzah, Armin Pane, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Dalam manifestasi Pujangga Baru dinyatakan bahwa fungsi kesusastraan itu selain melukiskan atau menggambarkan tinggi rendahnya suatu bangsa, juga mendorong bangsa tersebut ke arah kemajuan. Karakteristik sastra angkatan Pujangga Baru. Nah, sastra angkatan Pujangga Baru ini memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama adalah dinamis, berkembang, tidak terbatas aturan seperti halnya dalam balai pustaka, karya yang beredar di masyarakat dibaca dan berkembang luas tidak mesti dari penerbit balai pustaka. Yang kedua, bercorak romantik atau idealistis. Masih secorak dengan angkatan sebelumnya, hanya saja kalau romantik angkatan Siti Nurbaya bersifat pasif, sedangkan angkatan Pujangga Baru bersifat aktif romantik. Hal ini berarti cita-cita atau ide baru dapat mengalahkan atau menggantikan apa yang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Berikutnya adalah angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meninggalkan bahasa Klais. Mereka berusaha membuat ungkapan dan gaya bahasa sendiri. Pemilihan kata, penggabungan ungkapan, serta irama sangat dipentingkan oleh Pujangga Baru sehingga dianggap terlalu dicari-cari. Berikutnya, ditilik bentuknya. Karya angkatan Pujangga Baru mempunyai ciri tema dalam karya prosa bukan lagi bertentangan paham kaum muda dengan adat lama seperti angkatan Siti Nurbaya, melainkan perjuangan kemerdekaan dan pergerakan kebangsaan.
Genre prosa angkatan 33 atau angkatan pujangga baru yang paling dominan adalah roman. Isi roman angkatan ini tentang segala persoalan yang menjadi cita-cita sesuai dengan semangat kebangunan bangsa Indonesia pada waktu itu, seperti politik, ekonomi, sosial, filsafat, agama, dan kebudayaan. Di sisi lain, corak lukisannya bersifat romantik-idealitis. Dalam perkembangan sastra angkatan pujangga baru terjadi polemik kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sumbangan pujangga baru terhadap pemikiran kebudayaan Indonesia adalah diberikannya kesempatan pada sastrawan dan budayawan untuk menyalurkan pendapatnya. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan Indonesia bukanlah sambungan kerajaan Mataram, Sriwijaya, atau Majapahit. Kebudayaan Indonesia yang dimaksud adalah kebudayaan yang terlepas dari kebudayaan pra-Indonesia dan harus berorientasi ke barat karena masyarakat Indonesia yang statis harus diubah menjadi dinamis. Ide ini diilustrasikan dalam novelnya yang berjudul Layar Terkembang. Dengan tema yang ditonjolkan adalah pelepasan diri dari ikatan budaya tradisional dan kemasyarakatan lama, serta mendera bersama budaya dan masyarakat modern. Gagasan Ali Syahbana mendapat respon dari rekan dan seniornya, yaitu Sanusi Pane yang saat itu berusia 30 tahun, menyatakan peradaban yang telah dibangun secara perlahan oleh nenek moyang kita menjadi runtuh dan tak berarti apa-apa jika kita mengikuti pola pikir Sultan Takdir Ali Syahbana. Meskipun demikian, kita wajib bersyukur dengan adanya pemikiran Sultan Takdir Ali Syahbana yang menjadi shock terapi bagi bangsa Indonesia untuk lebih serius memikirkan masa depan kebudayaan. Konsepsi-konsepsi pujangga baru dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah konsepsi mengenai semangat masyarakat baru. Sultan Takdir Ali Syahbana berpendapat bahwa agar bangsa Indonesia maju ke depan dan sederajat dengan bangsa-bangsa barat. Sedangkan Sanusi Pane berpendapat bahwa hidup harus mementingkan rohani dan keselarasan jasmani dengan alam. Yang kedua adalah konsepsi mengenai kebudayaan Indonesia baru. Sultan Takdir Ali Syahbana berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia harus terlahir dari semangat keindonesiaan, bukan merupakan sambungan dari kebudayaan Jawa, Sunda, Melayu, dan kebudayaan suku-suku lain di Indonesia. Sedangkan Sanusi Pane berpendapat kebudayaan harus bersendikan kebudayaan lama dari timur yang diramu dengan kebudayaan maju dari barat. Yang ketiga adalah konsepsi mengenai seni. Sultan Takdir Ali Syahbana dengan tegas bersemboyan seni untuk masyarakat dan menolak semboyan seni untuk seni. Sedangkan Sanusi Pane lebih cenderung pada seni untuk seni atau I art for I art. Akan tetapi, secara umum semboyan pujangga baru adalah seni untuk masyarakat. Yang keempat adalah konsepsi mengenai kesusastraan baru. Dalam hal ini, semua tokoh dalam pujangga baru sependapat bahwa kesusastraan Indonesia baru harus memancarkan jiwa yang dinamis, individualisme, dan tidak menghiraukan tradisi yang menghambat kemajuan. Perbedaan dan persamaan antara Angkatan Pujangga Baru dengan Angkatan 80. Pada tahun 1880, di negeri Belanda tampil beberapa orang pengarang yang berusaha hendak mengadakan pembaharuan di bidang kebudayaan. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan 80 atau The Dutch Tiger Beweging, dengan tokoh-tokohnya adalah William Cloos, Jacques dan Frederik van Dissel, yang menerbitkan majalah The New Gates dengan arti pandu baru yang terbit pada tahun 1885. Alasan pokok yang menyebabkan pujangga baru mendapat pengaruh dari Angkatan 80 yaitu: yang pertama, adanya semangat hidup yang sama, dan yang kedua adalah kebetulan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Persamaan antara Angkatan Pujangga Baru dengan Angkatan 80 yaitu keduanya menentang sastra sebelumnya yang sudah merosot nilainya dan yang penuh konvensi-konvensi. Kemudian di dalam usahanya mencari pengucapan yang baru, keduanya mencari contoh dari luar negeri. Perbedaan Angkatan Pujangga Baru dengan Angkatan 80 yaitu Angkatan 80 mengutamakan unsur estetik yang murni,
Sedangkan angkatan pujangga baru lebih mengutamakan unsur tujuan sosial yang lebih jelas. Kemudian, perbedaannya adalah banyak pengarang pujangga baru menolak sifat individualisme dan ciri naturalisme yang dianut angkatan 80. Tokoh-tokoh pujangga baru: Sultan Takdir Alis Syahbana. Motor dan pejuang bersemangat gerakan pujangga baru ialah Sultan Takdir Alis Syahbana. Lahir di Natal tahun 1908, ia sejak tahun 1929 muncul dalam panggung sejarah sastra Indonesia, yaitu ketika menerbitkan romannya yang pertama berjudul Tak Putus di Rundung Malang. Roman ini diterbitkan oleh Balai Pustaka seperti roman-romannya yang lain. Roman kedua yang ditulis berjudul Dian yang Tak Kunjung Datang tahun 1932, dan yang ketiga berjudul Layar Terkembang tahun 1936. Roman yang berjudul Anak Perawan di Sarang Penyamun 1941 ditulisnya terlebih dahulu daripada Layar Terkembang yang dimuat sebagai feuilleton dalam majalah Panji Pustaka, tapi diterbitkan sebagai buku. 30 tahun kemudian, Takdir menulis roman pula yang berjudul Grota Azura atau Gua Biru yang diterbitkan berkenaan dengan hari lahirnya yang ke-60. Army Jepane. Organisator pujangga baru adalah Army Jepane. Lahir di Muara Sipongi pada tahun 1908, Armin dikenal sebagai pengarang roman belenggu tahun 1940 yang terbit pertama kali pada majalah Pujangga Baru. Roman ini mendapatkan reaksi yang hebat, baik dari yang pro maupun yang kontra terhadapnya. Tetapi keributan itu tidak menghalangi jalan roman ini untuk menjadi roman terpenting yang ditulis pengarang Pujangga Baru. Belenggu, roman yang menarik karena yang dilukiskannya bukanlah gerak-gerik lahir tokoh-tokohnya, tetapi juga gerak-gerik batinnya. Amir Hamzah, keturunan bangsawan Langkat di Sumatera Timur. Ia pergi sekolah ke Jawa paling akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dengan dibiayai oleh pamannya yang menjadi Sultan Langkat. Ia bersama Sultan Takdir dan Army Jepane mendirikan majalah Pujangga Baru, tetapi kemudian ia harus meninggalkan semuanya itu karena mendapat panggilan dari pamannya. Ia harus pulang ke Langkat dan menikah dengan seorang putri Sultan Langkat. Dengan berat hati ia meninggalkan tanah Jawa dan sekolahnya di Fakultas Hukum yang hampir tamat, dan konon juga gadis yang dicintainya. Dan dengan indah pengalamannya itu kemudian dituangkan dalam bentuk puisi menjadi sekumpulan sajak berjudul Nyanyi Sunyi tahun 1937. Sajak-sajaknya yang ditulis terlebih dahulu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan juga dengan judul Buah Rindu tahun 1941. Di samping kedua kumpulan sajak itu, Armin Hamzah menerbitkan pula sekumpulan sajak terjemahan dari para penyair negeri-negeri tetangga seperti dari Jepang, India, Arab, Persia, dan lain-lain yang berjudul Setanggi Timur tahun 1939. J.E. Tatengkeng. Sejak semula, penyair kelahiran Sangye yang beragama Kristen ini merupakan seorang yang taat. Bahkan ketika anaknya meninggal selagi bayi, ia segera menganggapnya sebagai kehendak Tuhan yang dihadapinya dengan hati yang merasa dihibur pula olehnya. Seperti yang kita dapat baca dalam sajaknya yang berjudul Anakku. Sajak itu bersama dengan sejumlah sajak lain diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Rindu Dendam tahun 1934. Isinya umumnya merupakan sajak-sajak kerindu dendaman penyair terhadap yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Asmara Hadi dan penyair-penyair Pujangga Baru yang lain. Sajak-sajak Asmara Hadi yang nama sebenarnya adalah Abdul Hadi lahir di Bengkulu tahun 1914, sebagian penuh dengan romantis dan kesedihan karena ditinggal mati oleh kekasihnya yang pertama, Ipih, yang untuk beberapa lama dipakainya sebagai nama samaran, dan dalam sebagian sajaknya lagi terasa semangat perjuangan yang penuh keyakinan. Luka jiwa yang disebabkan oleh kematian cintanya itu oleh Asmara Hadi malah dijadikan sumber semangat berjuang yang tak kunjung padam. Ia bukan saja orang yang yakin akan kemenangan apa yang diperjuangkan, melainkan juga tabah serta riang dalam menempuh segala kesukaran yang dihadapinya. A.M. Tahir, lahir di Ujung Padang 1909, yang kalau menulis menggunakan nama samaran A.M. D.G. Miawa, kecuali dalam Pujangga Baru. Sajak-sajaknya juga dimuat dalam Panji Pustaka dan lain-lain. Sesudah barang ia masih juga menulis dan ada sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah-majalah kebudayaan terkemuka seperti Majalah Indonesia. Pada sajaknya
ada kecenderungan kepada pelukisan kehidupan sehari-hari kaum buruh, misalnya sajak yang berjudul Buruh. M.R. Dajoh lahir di Air Madidi, Minahasa 2 November 1909. Ia pertama-tama menulis sajak dalam bahasa Belanda yang sebagian telah dihimpunkannya dalam syair untuk Isip 1935 yang kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ia pun menulis sajak-sajak asli. Dalam sajak-sajaknya ia banyak melukiskan para petani melarat akibat keburukan ijon di desa. Sajak-sajaknya berbahasa Indonesia banyak dimuat dalam Pujangga Baru dan majalah-majalah lain. Muhammad Zain Saidi lahir di Asahan bulan Oktober 1913. Kalau menulis mempergunakan nama samaran Mozaza. Ia beberapa lama hidup menjadi seorang guru di Kisaran. Ketika mana ia mulai menulis, sajak-sajaknya banyak melukiskan kegembiraan menghadapi alam. Sajaknya sederhana namun didasari rasa cinta yang mesra. A. Rifai lahir di Bonjol, Sumatera Barat, tanggal 1 Juli 1876. Kalau menulis juga selalu menggunakan nama samaran yaitu Yogi. Namanya telah muncul dalam majalah sebelum Pujangga Baru terbit, yaitu dalam Sri Pustaka tahun 1930. Ketika ia mengumumkan sekumpulan sajak dengan judul Gubahan, kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Puspa Aneka diterbitkan sendiri setahun kemudian tahun 1931. Tetapi ia biasanya tergolong kepada penyair Pujangga Baru karena sajak-sajaknya pun banyak dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Karya sastra Indonesia angkatan Pujangga Baru. Novel Dian Tak Kunjung Padam. Novel ini mengisahkan tentang roman, kisah cinta antara Molek dan Yasin yang tak dapat dipersatukan karena status sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 1932, ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Novel Belenggu. Novel ini mengisahkan tentang kisah cinta segitiga antara dokter, istrinya, dan temannya. Novel ini pun termasuk novel psikologi pertama di Indonesia, diterbitkan pada tahun 1940. Novel ini pun diilhami oleh teori psikoanalis Sigmund Freud. Drama Sandiakala Ning Majapahit karya Sanusi Pane. Drama ini bercerita tentang kisah romantis dengan latar di lereng Gunung Wilis. Tokoh utamanya adalah Dandang Gendis dan Dewi Amisani. Sanusi Pane mengisahkan kisah tersebut dengan ciri khasnya. Syair. Kumpulan syair nyanyi sunyi karya Amir Hamzah. Nyanyi sunyi merupakan ungkapan atas rasa sunyi dan kerinduan terhadap kampung halaman. Dalam kumpulan syair ini, Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta dan kekagumannya pada seorang kekasih. Hanya beberapa yang berisi ratapan pada ibu dan ketuhanan. Sajak kisah seorang penggembara karya Ali Hashmi. Sajak ini berisi ungkapan batin Ali Hashmi terhadap ketuhanan dan kebangsaan. Ketuhanan yang dimaksud terutama mengenai ajaran Islam. Puisi Wijaya Kusuma, soneta Sanusi Pane, Hujan Badai, soneta Rusman Effendi. Materi yang terakhir yaitu sastra di luar Pujangga Baru. Sastra di luar Pujangga Baru umumnya berupa seri cerita-cerita roman yang diterbitkan di kota-kota besar, dan kota Medan yang paling banyak menerbitkan sastra sehingga disebut dengan sastra Medan. Seri sastra roman banyak yang menyebut sebagai roman picisan dan menganggap rendah. Roman picisan merupakan jenis bacaan dalam bentuk buku-buku kecil yang berisi cerita roman yang dipandang dari sudut sastra mempunyai nilai rendah. Pada kenyataannya, tidak semua roman picisan itu rendah, karena tidak semua pengarang menulis cerita yang tidak bernilai. Contohnya, Matu Nona dengan judul Panggilan Tanah Air. Roman picisan banyak mengandung kelemahan dari sudut penceritaan dan hanya terbit di kota-kota besar sehingga hanya masyarakat kota yang dapat menikmatinya. Para pengarang sastra di luar Pujangga Baru yaitu 1. Matu Mona, nama samaran dari Hasbullah Parinduri. 2. A. Dahmudi. 3. Yusuf Soib. Dan yang keempat adalah Imam Supardi.
karya-karya dari Hamka yang bernilai tinggi dari segi sastranya dan tidak diterbitkan pada sastra di luar Pujangga Baru, yaitu yang pertama adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Perbedaan visi misi antara para pengarang di luar Balai Pustaka dengan para pengarang di luar Pujangga Baru. Perbedaannya yaitu, para pengarang di luar Balai Pustaka bertujuan mendobrak Belanda dengan memasukkan politik dalam karya-karyanya dan ingin menentang adanya nota ringkes yang membatasi ide atau gagasan para pengarang. Sedangkan para pengarang sastra di luar Pujangga Baru ingin memperdagangkan karyanya melalui cerita roman berseri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karya sastra periode 30-an terdapat 3 corak sastra, yaitu sastra Balai Pustaka, sastra Pujangga Baru, dan sastra di luar Pujangga Baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.